Bapak, Mama, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Walaupun sudah beberapa hari kita melewati perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77, tetapi saya rasa tidak menghilangkan rasa sukacita kita untuk hari ini juga. Kita tetap mengucapkan merdeka. Sekali lagi merdeka. Sebagai anak bangsa, mungkin tidak tahu kalau yang lain. Cuma itu yang bisa kita ucapkan di perayaan Hari Ulang Tahun negara kita. Tetapi tidak kita sangkali bahwa dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan sebagai anak bangsa, ada banyak hal sebenarnya yang dituntut bagi kita untuk kita berikan, untuk kita persembahkan bagi bangsa dan negara kita. Kita masih ada dalam perayaan bulan kebangsaan minggu yang ketiga. Dan tema firman Tuhan hari ini, etos kerja orang Kristen. Bapak, Mama, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana awal yang pendeta sampaikan, sebagai anak bangsa, sebagai warga bangsa, tentu kita juga menginginkan dan mengharapkan agar bangsa dan negara ini terus maju, agar bangsa dan negara ini terus menikmati kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Karena itu momen perayaan 77 tahun Republik Indonesia sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan perenungan bagi diri kita. Apa yang telah saya berikan untuk bangsa dan negara? Apakah hanya ucapan merdeka, merdeka, merdeka setiap perayaan Hari Ulang Tahun Negara Republik Indonesia? Atau yang lain? Pasti masing-masing kita bisa merenungkan. Papa Mama akan berkata, sudah banyak yang saya berikan. Dan itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Sudah banyak yang saya berikan untuk bangsa dan negara. Di antaranya pekerjaan kita. Seharusnya sebagai anak bangsa, sebagai anak Tuhan, pekerjaan yang kita lakukan menjadi kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara ini. Apa yang kita kerjakan setiap hari harusnya memberikan dampak bagi perkembangan, pertumbuhan, kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan kita sadari, kalau bangsa kita mau maju, kalau kita mau maju, kita harus buat yang terbaik. Kita tidak bisa asal-asalan saja. Kita harus memberi yang terbaik kalau kita menginginkan hasil yang baik. Tema kita etos kerja orang Kristen. Arti dari etos kerja berarti sebuah kewajiban dan bentuk rasa tanggung jawab seorang pekerja. Sebuah kewajiban atau bentuk rasa tanggung jawab seorang pekerja. Artinya, dengan etos kerja, dengan kewajiban kita bekerja, dengan tanggung jawab kita bekerja, kita harus memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara. Tapi kenyataan berbicara, Bapak Mama, bahwa seringkali
seringkali penerapan etos kerja atau seringkali dalam melaksanakan pekerjaan kita mengalami banyak tantangan. Ada banyak orang, bahkan orang Kristen sekalipun, memperlihatkan rendahnya etos kerja mereka, rendahnya kemauan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang sering menunda-nunda kerja. Kalau belum kerja ini, sabar dulu, masih ada waktu malam. Kerja ini, sabar dulu, masih ada waktu besok, jangan buru-buru. Bahkan ada banyak orang yang kerja pencuri tulang. Papa mama tahu arti pencuri tulang itu kah? Pencuri tulang seakan-akan dia kerja, padahal dia sedang bersantai-santai. Atau ada banyak alasan untuk menyatakan bahwa dia tidak bekerja. Bahkan ada banyak orang yang bermalas-malasan bekerja. Mereka tidak bekerja dengan baik. Padahal sudah menjadi dia punya tanggung jawab. Karena apa? Karena dengan pekerjaan itu ada berkat, ada upah yang Tuhan berikan untuk dia hidup bersama keluarga. Tapi ada banyak orang yang kerja pencuri tulang, ada banyak orang yang bermalas-malas bekerja, ada banyak orang yang menunda-nunda waktu bekerja. Pekerjaan yang harusnya selesai hari ini, dia bisa selesai 2 hari kemudian. Lebih suka kita bersantai-santai. Papa mama saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak orang yang panas, mager istilah anak muda, malas gerak. Saya punya anak di rumah, kalau saya bilang, mari dong bantu mama, kata magernya ini mager, malas gerak. Mudah-mudahan di jemaat ini tidak ada yang mager. Papa mama dan saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, Pengkhotbah 9 ayat 10 hingga ayat 9. Bisa kurangi volume sedikit papa supaya dia tidak terlalu bising. Dalam bacaan kita, pengkhotbah mengajak untuk kita dapat bekerja dengan baik. Jangan bekerja dengan menunda-nunda waktu, jangan bekerja dengan bermalas-malas, jangan bekerja dengan setengah-setengah hati. Ayatnya yang ke-10 bacaan kita mengatakan, Papa mama dan saudara, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Pasti papa mama dan saudara bisa menganalisa, mengartikan, memahami. Kerjakan setiap pekerjaan yang dijumpai tanganmu dengan sekuat tenaga. Dua hal. Yang pertama, jangan pernah menunda waktu. Gunakan kesempatan yang ada untuk bekerja. Karena dia katakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu. Dia tidak bilang yang dijumpai tanganmu jam ini, jam 1, jam 2, tapi yang dijumpai tanganmu itu berarti menunjukkan waktu sekarang.
Kerjakan itu. Jangan menunda. Kerjakan pekerjaanmu dengan sekuat tenagamu. Jangan menunda waktu bekerja hanya karena mager. Tetapi kerjakan apa yang dijumpai tanganmu. Tema dari pembacaan kita di situ ayat pasal 9, nasib semua orang sama. Kesia-siaan itu pengkhotbah. Nah, pengkhotbah mengatakan bahwa nasib semua orang sama karena manusia akan hidup dan mati. Apapun yang dia buat, dia lahir dan dia pasti mati. Ada akhir hidupnya. Tetapi ada yang membedakan. Bagaimana setiap orang bisa mempergunakan kesempatan yang ada, waktu yang ada untuk melakukan yang terbaik dalam hidupnya. Itu yang membedakan. Pengkhotbah menegaskan walaupun kehidupan manusia itu sia-sia adanya, dia lahir dan pada akhirnya semua yang dia lakukan pada ujungnya akan mati, karena dia akan mati. Tetapi ada waktu senggang yang Tuhan berikan antara waktu lahir dan waktu mati. Waktu itulah yang akan membedakan pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Bagaimana mereka dapat mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik, termasuk dalam bekerja. Bekerja di rumah, di kantor, di gereja, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, kerjakan dengan baik. Ya. Sekuat tenaga, semaksimal mungkin, setiap potensi talenta yang kita miliki, kita pakai untuk melakukan pekerjaan kita, sehingga hasil pekerjaan kita adalah hasil yang terbaik. Jangan mengerjakan segala sesuatu dengan keterpaksaan, dengan setengah-setengah. Bahkan yang paling penting, bekerja sampai tuntas, sekuat tenagamu. Lagu hidup ini adalah kesempatan mengatakan, hidup ini adalah kesempatan, pakailah aku Tuhan selagi aku masih kuat. Hal ini menyatakan bahwa seharusnya setiap orang yang percaya ketika menyadari bahwa waktu hidup Tuhan masih berikan, maka pakailah waktu itu sebagai kesempatan untuk melakukan yang terbaik bagi suami, bagi istri, bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa dan negara. Berikan yang terbaik dengan ketulusan hati, tidak dengan kemunafikan. Karena ada banyak orang yang kalau ada bos saja baru kerja dengan baik. Kalau orang mulai banyak, dia jadi boleh pura-pura bergerak kanan, bergerak kiri. Orang ada, dia hilang. Bekerja hanya mau dibilang, bekerja hanya karena makan puji. Pengkhotbah katakan tidak. Kerjakan pekerjaanmu dengan sekuat tenagamu. Totalitas hidupmu pakai untuk melaksanakan pekerjaanmu, sehingga pekerjaanmu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Gunakan kesempatan yang ada dengan bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga sampai tuntas. Mungkin minta maaf karena mama, kalau katong sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, usaha, katong bilang anak istri harus hidup.
karena itu apapun yang saya miliki akan saya pakai untuk bekerja supaya menghasilkan duit sebagai upah, sebagai hak kita. Tapi minta maaf, ada banyak orang yang bekerja di ladang Tuhan, ada banyak orang yang bekerja di rumah Tuhan, tidak sampai tuntas, tidak menggunakan setiap potensi yang dia miliki untuk Tuhan. Dan habis masa periode karena satu hal, saya mengundurkan diri. Tapi mudah-mudahan di sini sampai ada ya. Mengundurkan diri, kerja tidak tuntas. Firman Tuhan sekuat tenaga. Selama Tuhan masih memberikan tenaga, pakai itu untuk bekerja. Karena hal sepele, seluruh kerja lain. Mbak ini, Tuhan bilang anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh bersikap demikian. Apapun pekerjaan yang menjadi tanggung jawabmu, di rumah, di kantor, di gereja, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lakukan pekerjaanmu sekuat tenagamu, dalam ketulusan sampai tuntas. Kenapa pengkhotbah menekankan demikian? Hal yang kedua, pengkhotbah katakan, karena ada waktu di mana kami tidak bisa lagi bekerja. Ada waktu di mana kami tidak bisa lagi memberikan yang terbaik bagi banyak orang, yaitu waktu kematian. Ada akhir hidup manusia. Karena itu dia bilang, selagi masih ada kesempatan, pakailah aku Tuhan, supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada batas akhir dari kehidupan kita. Hidup ini akan menjadi sia-sia, kata pengkhotbah, kalau kita tidak melakukan yang terbaik, menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Akan sia-sia, karena kita akan mati dalam kebinasaan kekal. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik, menggunakan waktu hidup, kesempatan yang Tuhan berikan dengan memberi yang terbaik, maka itu berarti kita akan menikmati kebahagiaan, keselamatan. Kita akan menikmati hal yang baik dalam pekerjaan kita. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan ketika Tuhan panggil kita dalam kematian, kekekalan abadi Tuhan berikan kepada kita, sehingga hidup kita tidak sia-sia di dunia, tapi kita telah merancangkan sebuah kehidupan untuk masa depan yang kekal, karena kita telah memberi diri dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Mama Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, uraian firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak saya dan Papa Mama, marilah kita bekerja dengan sekuat tenaga kita. Selama masih ada kesempatan, pakai untuk bekerja. Beri setiap potensi talentamu untuk kemuliaan Tuhan, untuk bekerja. Jangan pemalas. Jangan bekerja dengan setengah-setengah hati, tapi bekerja dengan sekuat tenaga. Bekerja bukan hanya menjadi tanggung jawab kita karena supaya kita dapat makan, tidak. Supaya kita bisa buat rumah yang bagus, tidak. Bekerja bukan hanya untuk menyenangkan hati istri, anak-anak, tidak. Tetapi bekerja dengan penuh tanggung jawab adalah bukti iman kita kepada Allah. Bersyukur dan berterima kasih atas anugerah kehidupan yang Tuhan berikan dan anugerah pekerjaan yang Tuhan berikan. Bekerja dengan baik sebagai wujud
kepada Allah. Allah sang pemberi kesempatan, Allah sang pemberi kehidupan, agar kita dapat menikmati hidup yang baik, agar kita dapat memberi kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Warga negara yang notabene adalah warga jemaat memiliki kewajiban untuk memberi hidupnya yang terbaik bagi semua orang. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka kita akan melakukannya dengan ketulusan hati, dengan penuh tanggung jawab. Amin, Papa Mama. Tuhan Yesus memberkati kita.